Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Kita bertemu lagi di GMJ pada pagi hari ini. Dan kami mau mengajak kita semuanya dimanapun berada, teman-teman baik di Surabaya maupun di luar Surabaya, dimanapun. Ketika engkau terjangkau dengan program ini, maka kami percaya Tuhan punya kehendak. Tuhan akan berperkara. Pagi hari ini kita mau persembahkan apa yang kita miliki. 5 roti 2 ikan. Buat kita itu sesuatu yang mungkin kurang, tetapi di mata Tuhan, ketika kita datang dengan penuh pengucapan syukur dan percaya kepada Dia, maka Dia akan lipat gandakan itu. Amin. Mari kita bersatu hati bersama-sama, kita menaikkan pujian kita bersama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan. Katakan pujianku takkan tidak akan berhenti hanya kepada Tuhan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Mari angkat tanganmu, katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Semua katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kami percaya Tuhan, hari ini Kau jadikan hari yang terbaik bagi kami. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Kami percaya Tuhan, tak hanya yang baik saja. Oh, kami bersyukur yang ku di dalam hal-hal baik, dalam hal tidak baik, kami bersyukur Tuhan. Walau tubuhku dirembukan, amin. Walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Oh, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhlah iman kami di dalam Engkau Tuhanku. Kami mau bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senang
Dimanapun kita berada pagi hari ini, mari datang dengan hati yang penuh sukacita. Oh, bersyukur untuk apapun yang kau alami saat ini. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersatu hati di dalam hadirat Tuhan. Dengan penuh kepercayaan dan iman, kami mau buka di dalam doa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab hari ini adalah hari yang terbaik Tuhan berikan bagi kami. Hari ini adalah hari yang terbaik. Kami bawa iman kami bawa sudut pandang kami dari cara Tuhan melihat, dari cara Tuhan menjadikan hari-hari, bahwa semuanya baik adanya. Amin. Demikian pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur Tuhan. Apa yang sedang kami hadapi, sebesar apapun tantangan dalam hidup kami, sebesar apapun yang kami hadapi, yang membuat kami mungkin ragu akan Tuhan, tidak punya semangat, tidak punya pengharapan, tapi pagi hari ini kami mau pandang kepada Tuhan, dan kami mau pandang kepada firman Tuhan, dan kami mau katakan hari ini hari yang terbaik Tuhan. Hari yang terbaik. Mari katakan saudara, hari ini hari yang terbaik Tuhan jadikan bagiku. Aku percaya Tuhan, aku percaya, dan aku mau bersyukur kepada Engkau. Aku mau naikkan suaraku, pujianku dari hatiku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari katakan sekali lagi dengan imanmu. Ku mau tetap bersyukur. Terus bawa syukurmu kepada Tuhan. Oh, senantiasa kami mau bersyukur Tuhan. Kami tahu kehendak Tuhan selalu yang terbaik bagi kami. Katakan ku mau bersyukur. Ku mau bersyukur. Senantiasa ku bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kami percaya Tuhan, hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini terbaik, sebab hari ini hari yang terbaik. Yes Lord, Engkau yang percaya kalau hari ini terbaik. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan suaramu kepada Tuhan Yesus. Jangan lihat kepada kondisimu, tapi lihatlah kepada Tuhan. Kau yang terbaik Tuhan Yesus. Kau yang terbaik bagi kami. Kau rancangkan yang terbaik bagi kami Tuhan. Oh yes Lord, kami percaya. Kami percaya padamu. Mari terus fokuskan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan. Karalabasi karapa karalabaya rata karalabase. Koralabasi karata karalabaya rata karalabaya rabaya raba. Kau yang terbaik, Engkau yang terbaik bagi kami.
hari-hari Kau jadikan luar biasa bagi kami Tuhan. Tak ada yang tak baik, tak ada yang tak baik di mata Tuhan. Semuanya baik, datangkan kebaikan, datangkan kebaikan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan. Yesus, kami bersyukur Engkau terlalu baik bagi kami. Amin Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami jalani, kami tahu kami jalani bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara, mari pagi hari ini percayalah kepada sumber pertolonganmu adalah Yesus. Percayalah kepada Dia sumber segala mujizat, namanya Yesus. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain, hanya Yesus. Thank you Lord. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yesus, kami percaya Tuhan. Di dalam kelemahanku, kami percaya di dalam kelemahanku sempurnalah kuasa-Mu Tuhan. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Sekali lagi katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, kami mau katakan Tuhan Yesus, inilah kebenaran yang kami tahu Tuhan, bahwa Kau telah belah laut merah, Kau teduhkan badai dalam hidup kami Tuhan. Karena kuasa-Mu kami percaya,
jalan bagi kami Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang megang hidup. Oh, katakan dengan imanmu, saudara. Yang buka jalan bagiku. Engkau pembuat mujizat. Masih ada Tuhan pembuat mujizat dalam hidupmu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat dalam hidup kami Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita yang percaya kepada kuasa Tuhan, kita yang percaya kepada kedaulatan Tuhan, mari bawa syukurmu. Gantikan dukamu dengan puji-pujian kepada Tuhan. Gantikan duka-duka hatimu dengan puji-pujian kepada Tuhan. Oh, mari katakan kepada Tuhan, Engkau pembuat mujizat dalam hidup kami Tuhan. Kau pembuat mujizat, aku mau percaya Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain. Kau yang selalu ada bagiku, Kau yang selalu ada bagi kami. Ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kau ajaib selamanya. Bahkan dalam kesesatan kami, dalam setiap tantangan kami, Tuhan ada dan bekerja. Walau kami tak melihat, namun tangan-Mu bekerja. Ku mau terus serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, hidup kami dalam tangan-Mu, Yesus. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami mau katakan dengan iman, Tuhan kami sumber mujizat. Kesetiaan-Mu ada, penyertaan-Mu ada bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami memuji nama-Mu, kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus pandang padamu Tuhan kami, bukan pada keadaan kami, bukan pada kesedihan kami, bukan pada kekurangan kami. Oh Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu.
Kami tidak mau memandang kepada kekurangan kami. Kami tidak mau memandang kepada kondisi kami. Ya Tuhan. Apapun hebatnya tantangan dalam hidup kami mau katakan bahwa Tuhan kami lebih hebat. Amin. Yes. Tuhan kami lebih besar. Karena itu Tuhan kami mau terus memuji Engkau. Selagi ada Tuhan, kami akan baik-baik saja. Amin. Selagi ada Tuhan, hidup kami akan aman-aman saja. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis bagi kami. Thank you, Lord. Untuk hadirat-Mu yang terus menyertai kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Yes Lord, tak berubah. Oh thank you Tuhan, setiamu. Thank you Jesus. Selamanya Kau ku sembah. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada
terus percaya. Kami percaya. Selama ada Tuhan, kami terus memuji Engkau. Selama ada Tuhan, kami mau terus mengarahkan pandangan kami jauh ke depan. Harapan kami di dalam-Mu Tuhan, kekuatan kami dalam-Mu Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord, Kau segalanya Tuhan. Mari kau yang percaya, kalau kau masih punya Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan melihat imanmu, biarlah Tuhan melihat keteguhan hatimu, bahwa kau tetap percaya kepada Dia. Kau tetap mau mendeklarasikan bahwa kau punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang hebat dalam hidupmu. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Jesus. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari katakan sekali lagi saudara. Aku masih yes, punya Tuhan. Oh, thank you Jesus. Kami punya Engkau Tuhan. Aku tetap beriman, Tuhanku. Yes Lord, yes Lord. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Terus katakan saudara, jangan berhenti. Bangkitkan rohmu, bangkitkan imanmu. Katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Kau kekuatanku Tuhan. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Yang percaya katakan satu hati, aku masih punya Tuhan. Yesus masih punya Tuhan, punya Yes Lord, yes Lord. Yesus kekuatanku, Kuatkan kami Tuhan. Yesus kekuatanku. Haleluya. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Yes Lord. Kami mau terus percaya. Kami masih punya Tuhan yang hidup. Yes Lord. Terus katakan. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan. Tantangan tidak mengalahkan aku. Masalah tidak mengalahkan aku. Sakit penyakit tidak mengalahkan aku. Kekuranganku tidak mengalahkan aku. Aku masih punya Tuhan. Oh, aku masih punya Tuhan. Dan kuasanya dulu sampai sekarang tetap sama, tidak berubah. Oh Tuhan Yesus, thank you Tuhan, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Engkau tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Seberapa jauh pun kami berjalan, seberapa dalamnya kami jatuh, seberapa besarnya kami mau katakan kami gak kuat,
Tapi Tuhan datang pagi hari ini dan Dia mau katakan, angkat wajahmu, pandanglah kepada Aku, Tuhanmu. Bukankah Aku lebih besar dari tantanganmu? Bukankah Aku lebih besar dari segala kondisimu? Mari kembalikan hatimu, fokusmu kepada kekuasaan Tuhan. Tuhan Yesus, Aku persembahkan secara khusus pagi hari ini. Mari angkat tanganmu saudara. Kalau kau saat ini hanya memiliki 5 roti 2 ikan, pagi hari ini mari persembahkan kepada Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu dengan ucapan syukur di dalam doamu. Katakan kepada Tuhan, aku bersyukur Tuhan dengan 5 roti dan 2 ikan yang aku punya. Aku bersyukur Tuhan dengan kekurangan yang aku punya. Aku bersyukur Tuhan dengan tantangan yang aku dapati. Aku mau percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Asal aku taat, asal aku setia, asal aku mau jalan terus bersama dengan Engkau, maka semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Dan aku pasti melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bawa hati kita terus kepada Tuhan. Kalau sebegitu dalamnya kasih Tuhan kepada kita, sebegitu dalamnya cinta Tuhan kepada kita, sebegitu pedulinya cinta Tuhan kepada kita, maka mari kita balas kebaikan Tuhan dengan hati yang menyembah, hati yang penuh cinta, hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Yes. Hanya Kau yang selalu ku puja, hanya Kau yang layak ku sembah. Tak ada yang tak mungkin bagimu, tak terlambat pertolonganmu. Hanya Kau yang selalu ku puja, hanya Kau yang layak ku sembah. Kaulah Raja mulia, ajaib perkasa, berkuasa selamanya. Hanya Kau yang selalu ku puja, hanya Kau yang layak ku sembah. Tak ada yang tak mungkin bagimu, tak terlambat pertolonganmu. Hanya Kau yang selalu ku puja. Terus rasakan saudara, hanya Kau yang layak ku sembah. Nikmati dekapan Tuhan pagi hari ini. Kaulah Raja mulia, bawa hatimu terus di dalam dekapan Tuhan. Berkasa selamanya. Hanya Kau yang selalu ku puja. Yes Lord, hanya
puji-pujian kami, penyembahan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Kau yang selalu ku puja. Kau yang layak ku sembah. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tak terlambat pertolonganmu. Hanya Kau yang selalu ku puja. Hanya Kau yang layak ku sembah. Kaulah Raja mulia, ajaib perkasa, berkuasa selamanya. Hanya Kau yang selalu ku puja. Hanya Kau yang layak ku sembah. Yes Lord. Tak ada yang tak mungkin Semuanya bagimu. mungkin bagimu Tuhan. Tak terlambat pertolonganmu. Hanya Kau, hanya Kau, Hanya Kau yang selalu ku puja. Yes Lord, yes Lord. Hanya Kau yang layak ku sembah. Kaulah Raja mulia, ajaib perkasa, berkuasa selamanya. Kaulah Raja mulia. Kaulah Raja mulia, ajaib perkasa, berkuasa selamanya. Kaulah Raja Kaulah Raja Berkuasa mulia, ajaib perkasa, berkuasa selamanya. Mari masuk ke dalam kedalaman. Kaulah Raja, Mari masuk ke dalam keintiman dengan Tuhan. yang selalu ku Yesus Tuhan, hanya kami sembah, hanya Kau, Yesus, Yesus. Yesus kami sembah, hanya Tuhan, hanya nama-Mu. Kaulah satu-satunya dalam hidup kami. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya.
Yesus, Yesus. Oh ya Rabbi, hanya Engkau Tuhan. Terus sembah Dia, terus pandang wajahnya yang penuh kasih. Iya lama syara ya rata karala bayar labase. Iya raya raba syandara labase. Iya raya raba syara Shikorata karalaba yarata karanama sherere. Yarata karalaba shikoralaba yarata karalaba yaraba 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 yaraba. Sikiyarata karalaba yarata karalaba yarata karalaba yaraba 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 yaraba. Syaralalala yarata karalaba shikaraba pakaralaba ralaba ralaba. Oh Jesus. Oh Jesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Tuhan boleh kumpulkan kami di tempat ini. Untuk boleh memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, mungkin pagi hari ini kami bangun dengan banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan akan masa depan kami, akan kesehatan kami, akan ekonomi kami, akan apapun permasalahan-permasalahan yang sedang ada di depan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Karena kami boleh belajar satu hal. Bahwa di hadapan-Mu tidak ada yang mustahil. Oh amin Tuhan Yesus. Izinkan kami membawa 5 roti dan 2 ikan yang kami miliki saat ini. Untuk Engkau berkati, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Tuhan. Dan mengalahkan setiap permasalahan yang sedang kami hadapi. Berbicaralah Tuhan, hamba-hamba-Mu ini siap mendengarkan. Haleluya, amin. Amin.
Shalom, selamat pagi semuanya, para viewers dimanapun berada di seluruh dunia. Pagi hari ini kita akan membaca dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, almarhum ibu saya ini seorang tukang masak. Mama saya ini dulu pernah punya catering, walaupun enggak besar ya, maksudnya kelas di kampung gitu loh. Suatu ketika ibu saya ini menerima orderan dari tetangga yang punya hajat di kampung gitu. Itu kira-kira antara 500 orang ya gitu undangannya total gitu ya. Satu keluarga mungkin kan satu ayah ibu 2 anak gitu. Ini pokoknya totalnya orangnya sekitar 500 orang. Saya melihat sendiri dan menyaksikan untuk mempersiapkan makan 500 orang ini dibutuhkan waktu berhari-hari. Mulai dari peralatannya, belanja bahan-bahan yang tidak mudah bau, yang enggak mudah basi. Dan menjelang hari H itu baru belanja barang-barang yang fresh. Kayak ikan, daging, dan lain-lain kayak gitu loh. Jadi bumbu-bumbu dipersiapkan dulu. Dimasak dulu berapa hari menjelang hari H. Itu pun memerlukan banyak orang loh. Jadi membutuhkan beberapa tenaga tambahan untuk mempersiapkan acara jamuan pesta untuk 500 orang itu. Saya melihat bahwa, ternyata bisnis catering ini enggak gampang ya. Karena yang masak ini, mempersiapkan ini enggak gampang. Harus dari pagi sampai malam, kadang sampai enggak tidur. Menjelang hari H itu benar-benar sampai enggak tidur. Karena harus masak
banyak supaya bisa memenuhi undangan untuk 500 orang ini. Ketika saya membaca firman ini, saya teringat gitu loh, bahwa untuk makan itu 500 orang aja butuh berhari-hari dan banyak orang ya. Dan itu semua tukang masak loh. Lah ini murid-muridnya Yesus ini bukan tukang masak. Dan harus mempersiapkan dalam waktu dekat. Memberi makan 5.000 orang laki-laki. Tidak termasuk perempuan. Katakanlah 30%-nya perempuan dan anak-anak lah. Berarti sekitar 6.500 orang yang harus dikasih makan. Pagi hari ini kita belajar gitu loh. Murid-murid ini berusaha sebelumnya untuk menghindarkan masalah. Menghindari masalah, mereka tidak mau dapat masalah. Mereka ngomong sama Yesus, Yesus, ini sudah mau malam loh. Ini enggak, kamu suruh mereka pergi ke bubar lah, untuk cari makan di desa-desa terdekat. Karena ini orang banyak, kayak gitu. Mereka pertama mau menghindari masalah, ada masalah, tahu. Mereka tahu ada masalah. Bahwa orang segini banyak, di tempat yang sunyi, perlu makan kalau malam. Kalau enggak, ada yang sakit, bahkan ada yang mungkin cedera atau apa karena telat makan apa semuanya. Mereka tahu. Karena itu mereka mau menghindari masalah. Mereka ngomong ke Yesus, Yesus, ayo suruh pergi. Tapi Yesus ini luar biasa. Tuhan kita ini luar biasa. Dia ngomong, oh jangan. Kamu yang harus memberi makan. Duh, kalau saya jadi muridnya saya pasti tanya, loh ya apa caranya Yesus? Gitu loh. Ini segini banyak. Mau pesan bakmi kue tiaw di mana gitu loh. Sekarang ini zaman sekarang. Ada online, ada Gojek, ada Grab, ada semuanya. Foodpanda dan lain-lain. Coba kalau mau ngetes ya. Pesen no. Untuk 6.500 porsi. Hanya dalam waktu berapa jam. Enggak mungkin bisa. Apalagi itu di tempat terpencil yang enggak ada, belum ada layanan online, belum ada banyak orang buka jual makanan. Belum banyak warung yang tempat makan seperti sekarang ini. Pagi hari ini kita belajar. Ketika kita menghadapi masalah, apa masalah kita? Semua masalah yang sedang kita hadapi, selalu yang namanya masalah itu selalu berada di luar kemampuan kita. Kalau saya suruh angkat beban 5 kilo, 10 kilo saya masih bisa. Kalau sudah 50 kilo, 60 kilo itu masalah buat saya karena di luar kemampuan saya. Analoginya seperti itu. Ini memberi makan 5.000 orang laki-laki plus perempuan dan anak-anak. Dan hanya waktu yang singkat. Diminta waktu yang singkat. Ya apa Tuhan? Nah, tetapi di sini kita akan belajar hari ini. Masalah kita ini yang sedang kita hadapi, pasti sudah di luar kemampuan kita. Kita belajar dari murid-murid. Tidak ada satu orang pun yang kepingin, aku mau punya masalah Tuhan, kasih aku masalah Tuhan, kasih aku masalah. Tidak ada. Yang ada apa? Tuhan kasih aku berkat. Jauhkan kami dari yang jahat. Jauhkan dari yang jelek. Seperti itu. Tidak ada Tuhan kasih aku masalah. Masalah yang berat Tuhan. Masalah yang aku tidak mampu. Tidak ada. Semuanya pasti pengennya berkat. Pagi hari ini kita belajar. Kalau memang kita menghadapi masalah saat ini. Kita belajar dari bacaan hari ini. Ada 3 poin. Yang harus kita lakukan. Dan kita teladani. Dari para rasul. Poin yang pertama. Poin yang pertama, jangan lari dari masalah. Ini jangan lari dari masalah. Ayatnya di mana? Ayat 16. Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ayat ke-17 katakan, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Poin pertama ketika kita mempunyai masalah, jangan lari dari masalah. Jalani apa yang masalah yang sedang kita hadapi. Pergumulkan pada Tuhan. Tuhan, ini masalah luar biasa. Aku tidak mampu Tuhan. Aku perlu Engkau
perlu bantuanmu. Pergumulkan sama Tuhan. Datang pada Tuhan. Terus, ketika kita tidak lari dari masalah, ini kita akan melihat mujizat di akhirnya. Poin yang pertama, jangan lari dari masalah. Poin yang kedua, datang kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki. Saya mempunyai saudara rohani yang dia punya permasalahan dengan pekerjaannya. Saya sangat terberkati dengan sharingnya dia. Ketika dia berperkara dengan hukum dan di persidangan awal dia menang, lawannya ini mengajukan banding. Dia tidak ngerti, orang awam hukum teman saya ini. Untuk banding ini ternyata harus memberikan sanggahan. Dan dia baru tahu, hanya beberapa saat sebelum batas akhir pemberian sanggahan itu. Saya melihat teman saya ini sepasang pasutri ini luar biasa imannya. Mereka benar-benar berdoa dan tanya sama Tuhan. Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Dan luar biasa. Kalau di hukum ini untuk memberikan sanggahan ini harus pakai lawyer ya untuk memberikan sanggahan. Tapi mereka mungkin ya sudah biayanya sudah tipis ya. Akhirnya mereka berdoa dan Tuhan kasih ide. Pakai apa? Pakai ChatGPT. Mereka memberikan sanggahan ini di pengadilan ini pakai ChatGPT. Dan luar biasa. Ini loh. Mereka datang, mereka tidak lari dari masalah, mereka menghadapinya. Poin yang kedua, bawa apa yang kita punya. Kita punya apa? Punya apa? Untuk menghadapi masalah ini. Pasti nggak ada artinya. Tapi bawa datang pada Tuhan. Tuhan, aku punya cuma ini tuh. Dan Tuhan akan memberkati. Di poin yang ke-18 katakan, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku 5 roti dan 2 ikanmu. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengenengada ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Apakah gampang? Enggak. Poin yang ketiga, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka sudah tahu loh, ini cuma 5 roti dan 2 ikan. Tuhan pecah-pecahkan, Tuhan berkati dan disuruh bagikan. Pertanyaannya, apakah roti itu langsung berubah jadi banyak gitu? Ataukah ketika mereka membagikan, roti itu tak pernah habis? Saya kalau lihat film, gitu, film kartun itu, Cloudy the Meatball atau apa, itu ada hujan makanan tuh dari langit. Wah kalau itu mungkin percaya ya Tuhan mengangkat tangan. Hamburger turun, burger turun, ayam turun, soto ayam turun. Oh, jangan soto lah, ada kuahnya soalnya. Nanti panas. Pokoknya yang ringan-ringan, itu ya nyata ya. Tapi ini enggak loh. 5 roti 2 ikan dipecah-pecah, ditaruh dalam bakul, dikembalikan, sudah bagi no. Tuhan suruh kita ini untuk melakukannya. Enggak usah berpikir. Tapi berapa banyak dari kita yang lari dari masalah. Ketika Tuhan bilang A, enggak masuk akal Tuhan. Kalau saya jadi muridnya, saya yang orang yang kurang percaya ini, saya takut loh. Satu bakul katakan roti itu isi berapa sih? Kayak gitu loh. Muat isi berapa? Paling enggak muat isi 50 atau 100, enggak muat. Satu bakul loh. Kecuali kayak satu jirigen, besar gentong, besar kayak yang butuh tandon air itu ya mungkin bisa ya kayak gitu ya. Tapi ini bakul loh, disuruh bagi no. Enggak berani saya. Tetapi murid-murid Yesus, para rasul ini berani melakukan apa yang Tuhan suruhkan tanpa berpikir, tanpa bertanya. Dan hasilnya apa?
5.000 orang kenyang, belum termasuk anak-anak dan wanita. Dan sisa 12 bakul. Sisa loh 12 bakul. Berarti apa? Ketika kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, kita mempersembahkan apa yang kita miliki untuk menghadapi masalah yang sedang kita hadapi kepada Tuhan. Dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, hasilnya luar biasa. Dalam pekerjaan saya juga sama. Tim saya terbatas. Saya berdoa, Tuhan ini proyek selesai bukan dengan kuat gagah. Semuanya jalan barengan. Posing, tapi jalan terus. Diomelin, dimarahi, banyak dikomplain kiri kanan, tapi jalan terus sampai selesai. Dan Tuhan buka jalan. 5 roti dan 2 ikan, selesai. Makanya saya teringat gitu, oh ini harus saya bagikan. Apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, poin yang ketiga, lakukan yang Tuhan perintahkan, jangan bertanya, lakukan, sudahlah. Iman itu tidak bisa dilogikakan. Kalau kita sudah memilih kita beriman, lakukan. Jangan dipikirkan, oh ini tidak bisa, sebenarnya tidak bisa. Iman dan logika tidak bisa. Karena iman adalah iman, logika adalah logika. Dan iman itu seringkali mengatasi logika kita. Pagi hari ini, kalau kita punya masalah, 3 poin penting, ingat. Poin yang pertama, jangan lari dari masalah. Poin yang kedua, datang kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki. Jangan dengan tangan kosong, tapi datang dengan apa yang kita miliki. Karena itu yang akan diberkati oleh Tuhan untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita. Apa yang kita miliki saat ini, Tuhan aku punya masalah ini, aku punya ini aja Tuhan. Jangan kita datang, enggak tahu Tuhan, pokoknya itu kamu tolong ya Kamsya, kalau ditolong ya Kamsya. Enggak, persembahkan. Kita percaya bahwa Tuhan mengatasi segalanya. Poin yang ketiga, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan, itu yang ke-19 tadi. Ketika Tuhan selesai memberkati, 5 roti dan ikan, dikembalikan ke para rasul, para murid-muridnya dan suruh bagikan. Waduh Tuhan, cukup tak ini? Enggak, ya berarti kalau saya sampai baris kedua aja habis nanti yang lainnya berebut. Serem loh. Ini saya pernah melihat orang yang rebutan sembako. Wih, mereka merangsek itu rebutan sembako sampai berdasar sampai tidak peduli kiri kanannya. Wih, dorong-dorongan mungkin sampai ada yang jatuh ke bawah sampai keinjak-injak. Itu rebutan sembako. Lah ini 5.000 orang lebih. Murid-murid baru jalan habis. Wah, bisa dipukuli mereka. Enggak adil apa semuanya. Murid-murid takut sebenarnya mungkin takut. Tapi mereka percaya bahwa Tuhan mereka, Yesus melampaui segalanya. Pagi hari ini, apapun masalah kita, hadapi. Karena masalah ini bagian dari hidup kita. Bagian pendewasaan iman kita. Dengan masalah yang kita hadapi, kita akan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kalau hidup kita bukan kita cari masalah, enggak. Tapi ketika ada masalah yang kita hadapi, jangan lari. Bukan berarti kita cari masalah, enggak. Tapi ketika masalah itu datang dan Tuhan izinkan, hadapi, jangan lari. Karena Tuhan mau memberikan kepada kita, menunjukkan kepada kita kasih karunia-Nya dan mujizat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh bertemu muka dengan Engkau sendiri. Pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, setiap benih firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali sia-sia. Amin. Dan akan menjadi rema dalam hati kami. 5 roti dan 2 ikan itu pagi hari kami mau persembahkan kepadamu untuk memberkati banyak orang. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi salur berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku.
mujizat sejati. Sekali lagi mari kita katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang kami percaya Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami mau angkat tangan kami dan kami mau terus mengingat apa yang ada di dalam genggaman tangan kami, apa yang ada dalam hidup kami. Kami tidak lagi melihat itu sebagai satu kekurangan, tapi kami mau pakai apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami ini untuk benar-benar memberkati begitu banyak orang. Kami tidak mau membatasi pikiran kami tidak mau membatasi kapasitas Tuhan dengan pikiran kami. 5 roti, 2 ikan. Buat kami gak cukup, tapi buat Tuhan itu lebih dari cukup dan bahkan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengawali hari kami ini dengan membawa 5 roti dan 2 ikan. Dengan iman kami percaya Tuhan lipat gandakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk waktu kami bersekutu. Terima kasih kami boleh mengalami Tuhan. Dan ketika kami boleh pergi melakukan semua aktivitas kami boleh selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak melupakan Tuhan, tetapi kami selalu menempatkan Engkau di depan kami sebagai pemimpin kami. Thank you Tuhan, thank you. Kami kembalikan segala rasa syukur kami, hormat dan kemuliaan hanya kepada Engkau satu-satunya Allah kami yang hidup sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah join dengan penuh kesetiaan. Tetap setia untuk mengikuti GMJ. Jangan pernah mutung, jangan pernah merasa capek. Tetapi ketika kita mencari Tuhan terus menerus, Dia terus datang kepada kita. Amin. Sampai ketemu lagi di GMJ berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.